Terima kasih ya Bapak, segala kemuliaan bagi Bapak saja. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Shalom. sekalian. Saya sangat bersyukur hari ini saya diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Namun sebelumnya izinkan saya untuk bisa share screen, mungkin host untuk PowerPoint ya. Jadi sebelum saya akan, oke, saya sudah bisa share screen ya, sepertinya. Oke, saya memperkenalkan diri kembali. Sebelumnya saya sempat ikut persekutuan ini, mengucapkan terima kasih karena dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian buat pernikahan saya pribadi bersama dengan istri. Saya sangat banyak mendengar dari Papa dan Mama. Saya juga melayani di bidang misi Gereja Kristus. Saya banyak mendengar hal-hal positif dari persekutuan ini juga yang mendukung setiap saya dan juga istri saya dan keluarga saya yang baru gitu ya. Dan hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Katanya tadi saya dihubungi oleh Pak Gunawan, temanya bebas. Dan ketika temanya bebas, saya selalu tergerak untuk dapat men-sharingkan apa yang menjadi pergumulan saya pribadi, apa yang menjadi kegelisahan saya selama saya melayani, yang mungkin masih sangat-sangat muda sih. Jadi saya baru melayani 3 tahun di sebuah gereja di Surabaya, di Reform Exodus Community, atau GKRI REK Exodus, ya begitu. Saya melayani sebagai hamba Tuhan atau rohaniwan bagian ibadah. Saya melayani banyak berkecimpung dalam dunia pelayanan ibadah, begitu Bapak Saudara sekalian. Dan ketika saya masuk dalam pelayanan ibadah, saya selalu tergelitik dengan 3 pelayanan gereja, yaitu ibadah, pemuritan, dan misi. Nah, kenapa demikian? Karena seringkali saya melihat bahwa pelayanan ibadah itu terpisah dari 2 pelayanan gereja lainnya, yaitu pemuritan dan misi. Dan terlebih biasanya terkhusus dalam pelayanan-pelayanan saya, baik itu ketika saya praktek pelayanan maupun pelayanan di tempat saya, seringkali biasanya yang mengambil dana paling banyak yaitu pelayanan ibadah dan juga pelayanan misi. Dan biasanya pelayanan ibadah dan pelayanan misi itu suka berantem. Biasanya ya. Dan biasanya orang yang melayani di ibadah itu tidak terlalu peduli dengan pelayanan misi atau pelayanan pemuritan ataupun sebaliknya, demikian sebaliknya. Oleh karena itu, saya seringkali menggumulkan hal ini sebagai seorang rohaniwan yang bergelut dalam pelayanan ibadah. Apa korelasinya antara 3 pelayanan ini, kayak begitu? Karena kalau misalkan Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin ya searching di Google ya, Bapak Ibu Saudara coba searching di Google, ketika misalkan searching di Google tulis worship atau ibadah gitu, yang muncul itu pertama adalah orang main gitar. Atau misalkan ketika Bapak Ibu Saudara sekalian searching pemuritan atau discipleship group atau kelompok kecil, yang muncul gambarnya adalah orang lagi baca Alkitab gitu ya, orang belajar Alkitab, orang lagi berdoa dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya kita berpikir ya, pemuritan itu identik dengan kelompok kecil dan pembahasan materi kayak gitu. Jadi mungkin tanpa sadar seringkali beberapa orang dan mungkin juga saya secara pribadi seringkali melakukan pemisahan antara kelompok kecil pemuritan dengan juga ibadah kayak begitu. Ketika melakukan ibadah ya ibadah, melakukan pemuritan ya pemuritan kayak begitu. Pemberitaan berfokus ya kita selesaikan materi, ada beberapa materi yang digunakan, kemudian berkumpul secara kelompok gitu ya. Kalaupun ya aspek ibadah yang difikirkan oleh ketika melakukan pemberitaan itu adalah nyanyi dan berdoa, ya, doa pembukaan, kemudian nyanyi 2 lagu, kemudian doa, kemudian masuk dalam pendalaman Alkitab, demikian gitu. Dan itu tanpa sadar mungkin itu membuat persepsi ya, bahwa ibadah itu seringkali identik dengan nyanyi gitu ya. Demikian juga ketika kalau misalnya kita berpikir tentang ibadah, itu seringkali berpikir tentang orang itu bernyanyi. Ya, bernyanyi nggak salah sih. Memang di dalam ibadah seperti tadi kita lakukan juga, ibadah itu identik dengan bernyanyi bersama gitu, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan gitu ya, dengan puji-pujian gitu. Dan seringkali orang yang melayani dalam puji-pujian ibadah itu atau mungkin tergabung dalam paduan suara kurang tertarik dengan pendalaman Alkitab atau pendalaman firman Tuhan gitu. Sehingga
dua pelayanan ini saja ya, ibadah dan pemuritan itu seringkali terpisah gitu ya. Ketika ibadah itu seringkali terkunci pada aspek-aspek yang praktis, isu musik lah, boleh musik A, musik B, boleh lagu A, boleh lagu B gitu ya. Tapi nggak pernah berpikir bagaimana sih ibadah itu koneksinya dengan pemuritan. Bagaimana koneksinya ibadah itu dengan ketika jemaat itu berkumpul gitu ya, bagaimana ibadah itu mentransformasi jemaat sehingga mereka bisa diutus gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikan ya liturgi ibadah, saya mengenal beberapa rekan saya juga melayani di Gereja Kristus gitu ya, dengan tata ibadah yang cukup baik gitu ya, di mana awal itu selalu dimulai dengan panggilan beribadah, votum gitu ya. Jemaat diingatkan kembali bahwa inisiatif ibadah itu selalu dimulai dengan pertunjukan Allah, misi Allah yang pertama untuk mengumpulkan jemaatnya, umatnya, yang kemudian diakhiri nanti pengutusan di mana umatnya akan diutus ke dalam dunia untuk memberitakan Injil, memberitakan kasih Allah ke dalam dunia, kayak begitu. Nah, makanya nggak heran Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang teolog gitu ya, Mark Green itu pernah berkata begini, kurangnya dampak komunitas Kristen di masyarakat itu disebabkan karena secara keseluruhan tampaknya gereja belum membentuk murid-murid Kristus yang sungguh-sungguh menyembah Allah Tritunggal gitu ya. Nggak heran mungkin beberapa jemaat atau beberapa orang Kristen itu ketika berada di luar gereja atau ketika selesai ibadah mereka enggan untuk memberitakan Injil atau menjadi dampak dalam komunitasnya karena mungkin ya ibadah itu tidak memuridkan dan mentransformasi jemaat untuk diutus ke dalam dunia kayak begitu. Sehingga diskusi tentang ibadah itu hanya sekedar ya musik yang bagus seperti apa, bukan sebuah hal yang buruk ya ketika kita memikirkan bahwa bagaimana mengemas sebuah ibadah itu harus baik, harus rapi, karena saya juga konsentrasi dengan hal tersebut gitu ya, bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan tunjukkan kayak begitu melalui pujian, melalui doa bersama, demikian seterusnya. Tapi pernahkah kita berpikir gitu, bagaimana mentransformasi umat yang dikumpulkan supaya mereka dapat diutus keluar? Atau ini salah satu teolog Indonesia, Bapak Pendeta Budianto Lim pernah berkata bahwa esensi ibadah yang tepat bukan hanya gathering the God's people, bukan hanya tentang mengumpulkan jemaat, tetapi juga sending them out gitu ya. Karena ritme ibadah yang sejati itu adalah gather, berkumpul, dan juga mengutus kayak begitu. Jadi esensi yang ibadah yang benar adalah mengumpulkan gitu ya, gather, mengumpulkan dan juga mengutus kayak begitu. Ini hal-hal yang harusnya mungkin perlu kita pikirkan gitu ya. Apa korelasinya ibadah dan pemuritan sehingga jemaat yang dikumpulkan dalam ibadah itu dapat diutus untuk memberitakan Injil, baik itu di tempat kerja mereka, di lingkungan mereka, di keluarga mereka gitu ya. Bagaimana mengkaitkan nih dua pelayanan ibadah, pemuritan gitu ya. Kemudian ketika ini dikaitkan dan akhirnya itu berimplikasi mentransformasi jemaat untuk diutus keluar gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu saya mencoba memikirkan bagaimana mengkonekkan antara dua hal ini gitu ya. Saya mencoba mempelajarinya dan kita akan sama-sama ya membaca satu bagian firman Tuhan sebagai perenungan kita pada malam hari ini, dan juga hasil saya membagikan apa yang saya coba untuk bergulat dengan teks ini di dalam Matius pasal 28 ya ayat 16 sampai ayatnya ke-20. Tentu ini bagian yang sangat terkenal dan saya akan coba bacakan ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyimak di dalam Alkitab yang Bapak Ibu Saudara sekalian pegang, baik itu Alkitab, mau di search di Google juga silakan. Baik, Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-20. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat nih kira-kira dari bagian firman Tuhan yang mungkin terkenal untuk biasanya dipakai untuk pemuritan, ya, penggiat-penggiat pemuritan, dan juga sebagian juga pakai ini di dalam pengutusan misionaris ataupun dalam misi kayak begitu. Kita akan sama-sama melihat bahwa dalam teks ini juga terkandung aspek peribadatan, di mana aspek peribadahan itu seharusnya muncul di dalam ibadah kita, gitu ya, ibadah hari Minggu kita, di dalam pemuritan kita, gitu. Bahkan ketika kita pergi untuk memberitakan Injil itu, aspek peribadahan ini harus muncul, kayak begitu ya. Nah, aspek yang pertama itu adalah sacred act atau tindakan yang kudus, tindakan kudus, gitu ya. Kita akan sama-sama membaca di dalam memperhatikan dalam Matius 28 ayatnya yang ke-16 gitu ya. 16 sampai 17. Sorry, tadi salah ketik ya. Matius 28 ayat 16 sampai 17. Nah, saya bacakan kembali. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan ya, di bagian ini gitu ya, pembukaan bagian ini sendiri gitu, kita bisa melihat bahwa di situ ada aspek peribadahan sudah muncul gitu ya. Di situ dikatakan bahwa ketika ada ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka gitu ya. Ini ketika Tuhan Yesus sudah bangkit gitu ya, sudah menampakkan diri ke beberapa murid gitu ya. Dan ketika Tuhan Yesus juga mengutus mereka untuk pergi ke Galilea gitu ya, untuk melihat bagaimana nantinya Kristus akan menuju ke surga ya, diangkat gitu ya, ke surga. Nah, di situ ketika melihat Tuhan Yesus ya, murid-murid itu menyembahnya gitu ya. Nah, kata menyembahnya ini menggunakan proskuneo tadi ya, yang artinya penghormatan kepada mereka yang lebih tinggi. Jadi kata proskuneo ini seringkali, atau kalau di sini lebih tepatnya menggunakan kata proskunesan gitu, menggambarkan bagaimana seseorang itu menghargai seseorang itu dengan status yang tinggi. Jadi biasanya menggunakan bentuk-bentuk ekspresi seperti bow down, membungkuk gitu ya, untuk menunjukkan penghormatan kepada orang-orang yang memang memiliki status yang tinggi gitu. Nah, Matius juga menggunakan kata proskuneo ini ya, ketika orang Majus itu di pasal 2 ayat yang ke-11 itu mengunjungi bayi Yesus gitu ya. Kalau misalnya nanti Bapak Saudara sekalian di Matius 2 ayat 11 itu dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Nah, di bagian awal gitu ya, orang Majus juga menggunakan kata yang sama, dasar kata yang sama, proskuneo, menyembahnya gitu ya, menyembah anak itu, bayi Yesus pada saat itu. Namun gitu, pada saat itu kita tidak bisa mengatakan bahwa kata proskuneo ini sebagai tindakan yang kudus atau menyembah Allah gitu ya. Karena memang pada saat itu konsep orang Majus ketika melihat bayi Yesus itu hanya sebagai raja gitu, raja gitu. Berbeda dengan konsep murid-murid ketika mereka itu melihat Yesus yang sudah dibangkitkan gitu ya, yang sudah bangkit, yang sudah dengan tubuh kemuliaan, murid-murid itu melihatnya lalu menyembahnya sebagai Allah kayak begitu. Sebab kalau misalnya kita perhatikan ya di ayatnya yang ke-18 itu kan Yesus menghampiri orang yang ragu-ragu gitu ya, dan berkata bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi gitu. Itu menggambarkan bagaimana bahwa Tuhan Yesus itu ingin menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan. Dan ketika murid-murid itu menyembah Tuhan Yesus, itu murid-murid didasari dengan bagaimana murid itu mengalami gitu ya, merasakan, bukan hanya mengetahui bahwa Yesus bangkit, tapi murid-murid itu mengalami bahwa Yesus itu bangkit. Murid-murid itu terpukau dengan keindahan Kristus yang baru saja bangkit. Nah, oleh karena itu, maka bisa dikatakan bahwa memang pada saat itu murid-murid itu melakukan tindakan yang kudus, yaitu menyembah Allah. Perintah amanat agung menjadikan semua bangsa murid Kristus itu dimulai dengan tindakan menyembah.
Tuhan. Atas dasar apa? Atas pertunjukan bagaimana Kristus yang bangkit, keindahan Injil bahwa Kristus itu sudah bangkit, dan itu mendorong para murid untuk dapat menyembah, sujud, menyembah Allah. Nah, Bapak Saudara sekalian, jika kita dikaitkan ya dengan bagaimana kita melayani gitu, apakah kita betul-betul ketika kita melakukan entah itu beribadah, ketika kita beribadah, atau mungkin ketika kita terlibat dalam pelayanan pemuritan, atau ketika kita terlibat dalam pelayanan kegiatan pelayanan apapun, apakah itu didasarkan atas kekaguman bahwa Kristus adalah Allah? Apakah kita didasarkan atas Kristus yang sudah bangkit buat setiap kita, sehingga kita itu mendorong gitu ya untuk menyembah Tuhan, melakukan kegiatan pelayanan kita? Sebuah kegiatan melayani bisa dikatakan menyembah Tuhan apabila kegiatan pelayanan tersebut digerakkan oleh penyingkapan keindahan Tuhan. Sebuah kegiatan pelayanan gereja, baik itu ibadah, baik itu ketika kita dalam kelompok kecil, baik itu dalam proses pengutusan misi dan sebagainya, itu bisa dikatakan bahwa kita tuh melayani, menyembah Tuhan ketika kita melakukannya itu karena kita menyadari atas penyingkapan keindahan Tuhan dalam kehidupan kita, pengalaman kita, didasarkan pengalaman kita. Bapak Saudara sekalian, selain melayani sebagai seorang pelayan ibadah, rohaniwan yang melayani ibadah, saya seringkali tidak jarang saya juga seringkali bersentuhan dengan para anak-anak muda atau anak-anak remaja, Bapak Saudara sekalian. Ketika pandemi beberapa tahun yang lalu, saya ikut melayani mereka ketika mereka beribadah, saat itu masih online ya, seperti sekarang ini gitu. Mereka melayani sebatas ibadah yang rutinitas gitu ya. Kalau misalnya kita melayani, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian di sini yang pernah punya anak remaja, yang sedang mengalami punya anak remaja dan melayani juga anak-anak remaja, mungkin menyadari ya kalau misalnya ketika lagi nge-Zoom gitu ya, kalau lagi ibadah online mereka tuh lebih memilih untuk off cam kayak gitu, atau mereka ya udahlah ikut aja gitu. Nah, seringkali ibadah yang seperti ini ibadah yang hanya sekedar rutinitas gitu ya, ibadah yang sedang sekedar hanya ya udah ikut aja, memang jamnya ibadah ya kita ikut kayak begitu ya, karena udah biasa ibadah makanya ya lakukan ibadah kayak begitu. Nah, seringkali ibadah rutinitas ini mengikis hati kita, sehingga ketika kita melakukan ibadah itu kita tidak lagi menyikapinya karena rasa kagum, penyingkapan akan Kristus yang sudah bangkit buat kita kayak begitu. Seringkali rutinitas ibadah itu mengkikis kita, yang tidak heran akhirnya membuat kita juga ketika kita diutus, kita tidak lagi dengan sikap yang wah, karena Kristus sudah bangkit aku mau memberitakan Injil. Ketika karena Kristus sudah bangkit gitu ya, mempesona setiap dari kita tidak lagi memuridkan rekan-rekan kita kayak begitu. Demikian juga ketika melakukan pemuritan, kegiatan kelompok kecil yang biasanya pemuritan itu dimunculkan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil gitu. Seringkali gitu, tidak heran termasuk saya secara pribadi ya, kalau misalnya saya sendiri mengakui dosa gitu ya. Seringkali pemuritan itu sekedar hanya untuk mengejar materi, yang penting materinya selesai gitu ya, berapa bab selesai kayak begitu. Atau misalnya sekedar hanya untuk kumpul-kumpul, memuaskan kalau misalnya untuk beberapa seperti saya orang-orang muda hanya untuk kongko-kongko gitu ya, ngobrol, curhat sana sini gitu tanpa digerakkan oleh keindahan Kristus gitu ya. Maka bisa saja akhirnya pemuritan itu tidak memunculkan gairah dalam hati untuk bergerak memberitakan Injil kayak gitu. Jika segala tindakan rohani kita tidak didasari oleh kesadaran akan penyingkapan keindahan Injil Kristus, maka tidak dipungkiri gitu ya, bahwa kita akan jatuh dalam penyembahan berhala kayak begitu Bapak Saudara. Karena ketika kita tidak lagi melihat keindahan Kristus, kita tidak lagi digerakkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus, apa
ada hal-hal lain yang menggerakkan kita dalam melakukan kegiatan pelayanan kita. Nah, itu bagian yang pertama, Bapak Saudara sekalian. Ketika kita melakukan sebuah pelayanan, ketika kita melakukan sebuah kegiatan ibadah, pemuritan, dan sebagainya, mungkin misi juga, apakah kita betul-betul melakukan tindakan tersebut karena kita menyadari bahwa Kristus itu begitu indah buat setiap kita? Apakah bahwa kebangkitan Kristus itu betul-betul menggetarkan hati kita sehingga ketika kita melakukan tindakan-tindakan rohani tersebut kita betul-betul menyembah Tuhan kayak gitu. Atau justru gitu ya, ketika kita tidak digetarkan oleh Injil Kristus itu, justru kita sedang menonjolkan siapa diri kita melalui pelayanan gereja. Termasuk baik itu dalam pelayanan ibadah, pelayanan pemuritan maupun pelayanan misi. Itu aspek peribadahan yang pertama gitu ya, sacred act, tindakan yang kudus. Kemudian aspek yang kedua adalah sacred place ya, tempat kudus ya. Kita akan sama-sama baca di Matius 28 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Lebih tepatnya ayat 20b ya. Saya akan bacakan ayat yang ke-20b. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata menyertai gitu ya. Ada salah seorang teolog itu menariknya ya, mengatakan bahwa kata menyertai itu sebetulnya menggemakan tabernakel ya, kehadiran Allah gitu atau penyertaan Allah kayak begitu. Jadi kalau misalkan Bapak-Ibu sekalian, kita bisa lihat di Perjanjian Lama gitu ya, kalau misalnya ada tabernakel itu identik dengan bahwa Allah itu hadir kayak begitu. Allah itu berdiam di dalam bait sucinya gitu ya. Nah, kata menyertai itu menggemakan kata tabernakel itu gitu. Sehingga kata menyertai itu menggambarkan bagaimana bahwa ketika murid-murid itu diutus ya untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus gitu ya, dan dibaptis gitu ya atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada murid-murid gitu ya. Tuhan Yesus itu menyadarkan bahwa Tuhan itu hadir bersama-sama dengan mereka, menyertai bersama-sama dengan mereka, ada bersama-sama dengan mereka. Dan itulah ya yang menjadikan kekuatan buat setiap para murid-murid pada saat itu ketika diutus. Nah, Bapak Saudara sekalian, ketika murid-murid itu diutus, kita nggak tahu bagaimana perasaan murid-murid pada saat itu ya. Jadi ketika kalau kita lihat sebelumnya ketika Tuhan Yesus itu mati, kita bisa lihat bagaimana murid-murid itu cukup cukup desperate ya, cukup menderita, cukup sedih gitu ya, cukup sedih sehingga akhirnya banyak murid-murid itu berpencar kemana-mana. Dan ketika Tuhan Yesus itu hadir itu menggembirakan buat para murid-murid, dan ketika Tuhan Yesus hadir gitu ya, menggetarkan para murid-murid, kemudian murid-murid diutus gitu ya. Kita nggak bisa lihat sih karena memang di dalam bagian Alkitab ini tidak menonjolkan, tidak menunjukkan bagaimana perasaan murid-murid pada saat itu ketika diutus. Namun saya melihat bahwa ketika Matius itu menyertai gitu, bahwa sebetulnya apapun perasaan yang dilakukan ketika melakukan pemuritan, apapun yang menjadi langkah murid-murid pada saat itu selanjutnya, yang paling penting adalah bahwa Kristus menyertai mereka. Itu menjadi modal awal ketika murid-murid diutus, bahwa Kristus itu bersama-sama dengan mereka. Bapak-Ibu saudara sekalian, saya ketika saya melayani sebagai seorang pelayan ibadah ya, itu pelayanan yang penuh dengan lampu sorot. Jadi biasanya orang akan mendapat perhatian banyak ketika dalam ibadah, baik itu yang memimpin pujian, yang berkhotbah, entah itu ada paduan suara dan sebagainya gitu. Nah, seringkali ketika melayani sebagai seorang pelayan ibadah gitu, seringkali yang menjadi kepercayaan diri seorang pelayan ibadah adalah
ia memiliki kapasitas tertentu untuk melayani. Termasuk saya secara pribadi gitu ya. Ketika saya melayani sebagai seorang rohaniwan ibadah yang punya tanggung jawab memegang paduan suara, memegang tim musik gitu ya, memegang pujian, apalagi saya juga mempunyai kesempatan untuk berkhotbah gitu ya, penuh dengan lampu sorot, dan seringkali ketika saya sudah mulai mengerjakannya, yang menjadi modal rasa percaya diri saya adalah kapasitas atau kemampuan untuk melakukan sesuatu, atau mungkin untuk beberapa orang juga pernah lulus dari mana kayak begitu, dan itu seringkali menjadi pergumulan saya pribadi dan juga pergumulan untuk setiap orang yang melayani dalam ibadah. Dan ketika kita jatuh dalam dosa yang sedemikian kayak begitu ya, ketika kita mengandalkan kapasitas kita, seringkali itu membuat ibadah gitu ya, poin senternya bukan lagi keindahan Kristus gitu ya, tetapi pribadi dari setiap orang yang melayani. Orang yang melayani lupa dasar kenapa ia melayani. Orang yang melayani lupa siapa yang memberikan kepercayaan untuk melayani. Yang akhirnya gitu ya, tidak dipungkiri bahwa akhirnya pelayanan itu hanya terpaku biasanya cuma dua. Kalau ibadah itu biasanya entah itu sebagai konser atau ibadah itu sebagai kelas belajar. Biasanya akhirnya menjadikan jemaat yang akhirnya hanya sekedar datang untuk nyanyi gitu, atau jemaat yang datang hanya untuk pengen tahu tentang Yesus tapi tidak mengalami tentang Yesus. Ya begitu. Jadi ini menjadi refleksi buat saya pribadi dan mungkin juga buat setiap kita gitu ya. Apa modal utama pelayanan kita? Apa yang membuat kita berani ketika kita itu melayani dalam pelayanan ibadah, entah itu dalam pelayanan misi ataupun dalam pelayanan pemuritan? Apa yang menjadi modal utama? Apa yang menjadi kekuatan dari pelayanan kita? Apakah karena Injil Kristus itukah yang menjadi kekuatan kita, yang membuat kita berani untuk menggemakan suara Kristus, ataukah kapasitas kemampuan berbicara kita, atau mungkin kapasitas kekuatan skill kita, talenta kita, atau mungkin uang kita punya modal yang banyak sehingga kita dapat melayani kayak begitu ya. Apa yang menjadi modal utama pelayanan kita? Apakah kehadiran Kristus itu cukup ketika kita berani untuk melayani Tuhan? Bapak Saudara sekalian, secara jujur ini menjadi bagian yang paling banyak menegur saya secara pribadi. Karena saya pribadi ketika melayani itu pengen pasti segala hal. Jadi saya pengen pasti segala hal, pengen pasti metodenya apa, saya pengen pasti bahwa segala hal yang saya punya itu cukup gitu ya. Saya pengen pasti bahwa kapasitas untuk melayani itu, kapasitas saya untuk berbicara itu cukup. Dan itu bagian ini menjadi teguran saya secara pribadi bahwa apakah ketika saya cukup segala hal gitu ya, apakah saya cukup dalam segala hal, terutama ketika saya menyadari ketika saya terjun dalam pelayanan, saya melayani banyak hal gitu, justru ketika saya cukup itu membuat saya tinggi hati, dan akhirnya saya menjadi sombong, dan akhirnya pelayanan yang saya kerjakan mungkin saya mengutarakan tentang Injil Kristus, tapi justru hati saya itu tidak setuju dengan apa yang saya katakan. Sehingga ini menjadi perenungan mungkin buat setiap kita, dan pertanyaan buat setiap kita, apa modal utama pelayanan kita? Modal utama, kekuatan, dan keyakinan akan pelayanan kita adalah janji penyertaan Tuhan, bukan kekuatan fana. Saya ucapkan sekali lagi, modal utama, kekuatan, dan keyakinan akan pelayanan kita adalah janji penyertaan Tuhan, bukan kekuatan fana. Biarlah ini menjadi kekuatan kita, reminder kita dalam kita beribadah gitu ya. Yang menjadi kekuatan kita untuk beribadah, menyelenggarakan ibadah itu adalah penyertaan Tuhan. Yang menjadi kekuatan kita dalam memuridkan orang lain, memberitakan Injil adalah penyertaan Tuhan. Bukan kapasitas berbicara, bukan kemampuan skill tertentu, tapi penyertaan Tuhan. Kemudian Bapak-Ibu saudara sekalian,
Bagian yang ketiga adalah aspek peribadahan yang lain adalah sacred identity, ya, identitas yang kudus. Nah, saya akan bacakan ini di Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Ya. Dan ajarlah mereka, lebih tepatnya 20a, Bapak Ibu sekalian, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kayak gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Matius ini sangat penulisannya sangat identik ya, sangat mengkaitkan bahwa Yesus itu dengan Musa kayak begitu ya. Kalau misalkan ya Bapak Saudara sekalian baca satu kitab Matius ini sangat menarik bahwa Musa itu kalau kita bandingkan dengan cerita Musa, Musa itu dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan Mesir dalam konteks Musa pada saat itu. Nah, dalam konteks hidup Yesus gitu ya dikatakan bahwa Yesus itu sebagai penyelamat umat manusia kayak begitu. Kemudian kalau misalnya kita lihat ya dalam kisahnya Musa, Musa itu lahir dari konteks pembunuhan anak-anak kecil oleh Firaun pada saat itu. Dan Yesus juga mengalami hal yang sama karena Herodes juga melakukan sama pembunuhan bagi anak-anak yang baru lahir kemudian gitu ya. Nah, ketika di bagian akhir juga ya kita bisa lihat dan tadi kita baca Yesus itu memberikan sebuah ajaran yang baru gitu ya. Nah, demikian juga Musa kayak begitu, bahwa Musa itu dikatakan bahwa ia tuh memberikan hukum-hukum Allah kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Nah, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa memang Kristus atau Yesus Kristus itu sendiri yang di bagian Matius ini menunjukkan bahwa memang Yesus itu adalah the new ya dan the better, lebih baik daripada Musa kayak begitu. Nah, mungkin kita bertanya-tanya kemudian apa hubungannya ini dengan identitas kita gitu ya, identitas yang kudus itu gitu ya. Nah, Bapak Saudara sekalian kalau kita lihat ya dalam bagian perjalanannya Musa kita akan lihat akhirnya bagaimana Musa dipanggil untuk keluar dari tanah Mesir kepada tanah yang baru ya. Di situ dimulai dari Keluaran 3 ayat 12 itu ya. Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah Bapak Ibu sekalian, di akhirnya ya ketika Musa itu membawa keluar bangsa Israel gitu ya dari tanah Mesir gitu, kemudian ia masuk akhirnya ketika keluar bangsa Israel berkumpul beribadah bersama itu di pasal 19, kemudian di pasal 20 ayat yang ke-23 gitu ya. Nah, di situ Tuhan memberikan perintah baru melalui Musa kepada bangsa Israel sebagai bentuk identitas yang baru gitu ya. Dan identitas bangsa Israel tersebut diteguhkan di pasal 24. Sehingga di sini digambarkan bahwa identitas baru bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir itu memiliki konsekuensi logis untuk hidup seturut dengan apa yang hukum Tuhan nyatakan melalui Musa. Nah, kalau kita bandingkan dengan Matius 28 ya gitu ya, ajakan untuk melakukan perintah baru ya perintah untuk amanat agung ini merupakan sebuah ajakan untuk hidup dengan identitas yang baru sebagai seorang penyembah Tuhan. Sehingga ini merupakan bagian bahwa ketika perintah itu muncul, itu tidak bisa dilepaskan dengan sebuah identitas yang baru. Ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir diberikan perintah baru itu sebagai konsekuensi dari identitas baru sebagai anak, sebagai umat Allah. Dan ketika Yesus Kristus itu memerintahkan perintah amanat agung, itu merupakan identitas yang baru sebagai penyembah Tuhan, sebagai murid Kristus. Identitas itu adalah yang menjadi titik awal kegiatan untuk memberitakan Injil. Identitas itu menjadi sebuah titik awal kita melakukan memuridkan orang lain untuk mengenal Kristus. Sehingga identitas itulah yang mendorong kegiatan pelayanan, semua pelayanan gereja, pelayanan kita
untuk memuridkan, untuk beribadah, untuk memberitakan Injil. Identitas sebagai murid Kristus, identitas sebagai penyembah Tuhan. Identitas itulah yang mendorong. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, identitas harusnya mendahului kegiatan, bukan kegiatan rohani yang mendahului identitas. Seringkali kalau buat saya pribadi yang melayani sebagai lagi-lagi sebagai orang pelayanan dalam ibadah, karena modal yang tadi ya, modal utamanya adalah kapasitas gitu ya. Modal utamanya adalah kemampuan berbicara atau kemampuan dalam berorganisasi, kemampuan berbicara dan sebagainya. Seringkali itu menjadi identitas saya pribadi yang akhirnya mendorong untuk melakukan kegiatan, bukan sebagai penyembah Tuhan, bukan sebagai seorang yang menyembah Tuhan karena melihat penyingkapan keindahan Kristus dalam hati saya secara pribadi. Bapak Saudara sekalian, makanya seringkali tidak heran kalau misalkan kita melihat mungkin untuk beberapa orang atau beberapa gereja mengumpulkan jemaat tapi tidak mengutus. Karena memang bahkan dalam ibadah sendiri tidak ada aspek penyembahan. Tidak ada aspek kekaguman, kerinduan untuk menundukkan diri karena melihat keindahan Tuhan, melihat keindahan Kristus. Tidak ada menyadari penyertaan Tuhan di dalam ibadah maupun di dalam kegiatan pelayanan-pelayanan gereja. Dan semuanya segala sesuatu hanya didorong oleh identitas-identitas yang bukan identitas sebagai penyembah Tuhan, bukan identitas sebagai murid Kristus, dan terlebih bukan sebagai identitas sebagai anak Allah. Identitas ditaruh di dalam kapasitas, identitas ditaruh dengan kemampuan, identitas ditaruh hanya di dalam sebuah harta yang dimiliki. Sehingga tidak heran bahwa ibadah tidak menghasilkan jemaat yang diutus untuk menyembah, diutus untuk memberitakan Injil, diutus untuk memuridkan orang lain. Bapak Saudara sekalian, seharusnya tiga pelayanan gereja tadi itu memiliki tiga aspek tadi. Apa yang menggerakkan pelayanan gereja tersebut, apa yang menggerakkan setiap pelayanan kita ketika melakukan pelayanan tersebut, itu seharusnya digerakkan oleh tiga aspek tadi. Biarlah tiga tadi mengkoreksi setiap hati kita, biarlah kita merenungkan kembali ketika kita melayani Tuhan, ketika kita tergerak untuk memberitakan Injil, ketika kita tergerak untuk datang beribadah, apakah kita betul-betul digerakkan oleh keindahan Injil Kristus. Tuhan Yesus melakukan kegiatan awal untuk mengejar kita. Ia yang adalah Tuhan, ia mau merendahkan dirinya, ia mau mengejar setiap kita, mendapatkan kita untuk yang tadinya berdosa menjadikan identitas yang baru. Dan biarlah identitas yang baru ini mendorong kita untuk menggerakkan segala aspek kehidupan kita untuk memberitakan Injil dan memuridkan dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan yang terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya melalui karya salib buat setiap kami. Tuhan, ampuni kami ketika kami melakukan setiap kegiatan pelayanan, kegiatan ibadah, ketika kami memuridkan orang lain, ketika kami memberitakan Injil, kami tidak didorong oleh keindahan Kristus. Kami hanya didorong oleh kapasitas berbicara kami. Kami hanya didorong oleh keinginan fana kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan memproses setiap hati kami sehingga kami dapat memberitakan Injil kami, Injil Kristus, memberitakan ke seluruh dunia, memberitakan amanat agung itu, dan kami digerakkan oleh keindahan Injil. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya buat setiap kami. Kamu sudah selesai berbicara, biarlah Tuhan yang menggerakkan setiap kami, membongkar setiap hati kami, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu.
Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.